Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu semua? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama dengan keluarga di rumah untuk sejenak duduk, mungkin sambil menikmati secangkir teh hangat atau mungkin kopi susu atau kopi ya. Sambil silakan Bapak Ibu bisa menikmati kue-kue kecil atau cemilan-cemilan ya sambil menikmati acara ini. Dan pagi hari ini saya kedatangan tamu-tamu spesial saya yang akan berbagi cerita kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelumnya kita dengar, saya akan membawakan sebuah lagu Natal untuk Bapak Ibu semua. Selamat mendengarkan. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friend who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together if the fates allow, and a shining stars upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friend who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining stars upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. And have yourself
Christmas now. Lagu yang sangat menginspirasi kita di suasana Natal pagi ini ya. Semoga harapan saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang menonton acara ini di rumah, saya akan memperkenalkan sekarang tamu istimewa saya, tamu spesial saya pagi hari ini. Silakan Ibu Jingbing. Ya, semua pasti sudah kenal juga ya dengan Ibu Jingbing, seorang pengusaha sukses di bidang kasur busa ya Bu ya, betul sekali. Nah, silakan Ibu bisa langsung duduk, dan juga Bapak Pendeta kita yang murah senyum dan baik hati. Pak Lukas, selamat pagi, silakan bisa duduk. Iya, sambil duduk saja saya mungkin lebih enak ya. Baik, Bapak Ibu di rumah dan juga kita semua yang ada di sini, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan cerita dari Ibu Jingbing, kita akan datang dulu kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Di hari Natal ini kami bersyukur, meskipun mungkin keadaan yang berbeda karena pandemi ini, tapi kami bersyukur kami boleh merayakan Natal meskipun sederhana di rumah. Kami percaya Tuhan bahwa di hari-hari yang begitu sulit barangkali bagi kami semua, kami masih percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami berdoa untuk acara ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dari awal hingga akhir hanya di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pendukung acara ini, Tuhan pimpin supaya acara ini bisa berhasil dan menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi yang mendengar dan melihatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, langsung saja Ibu, saya mendengar Ibu banyak mengalami hal-hal yang mungkin membuat Ibu sedih dan jatuh terpuruk ya Bu ya. Nah, mungkin saya bisa diceritakan langsung aja deh Bu, mungkin penonton atau Bapak Ibu di rumah sudah tidak sabar ya menunggu Ibu, silakan Ibu. Bermula dari September yang lalu ketika suatu sore ya, saya diberitahu oleh Satpam itu ada kepulan asap banyak di tempat kerja kami. Kemudian suami saya yang lari dulu dengan anak saya. Ternyata memang kebakaran. Dan ada kebakaran besar di pabrik Ibu ya? Iya, kebakaran besar yang memang sudah sangat besar dan cepat sekali api itu menjalar sampai ke depan. Oke. Saat itu ya saya hanya ketinggalan di rumah, masih ketinggalan di rumah, saya sudah lemas gitu, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya ingat kemudian, oh ya, saya berdoa saja. Saya kemudian berdoa kepada Tuhan, saya mohon pertolongan Tuhan supaya api ini boleh segera padam. Iya. Itu saja yang saya minta dulu, karena saya sudah betul-betul gemetar, saya sudah tidak bisa apa-apa. Iya. Kemudian saya diantar oleh teman saya yang kebetulan teman itu datang tidak direncanakan. Yeah. Saya diantar sampai di tempat kejadian, saya melihat ada ambulans juga di sana. Saya yang sudah gemetar tambah gemetar lagi. Tambah lemes lagi. Yeah. Waduh, 2 ambulans lagi. Saya sampai pikir, aduh Tuhan, ini kenapa? Aduh, siapa ya yang kena gitu. Saya semakin ini saya agak lari gitu, saya tanya sama orang-orang yang ada sudah di tempat kejadian, siapa ini yang kena, siapa yang kena. Yeah. Saya sudah panik sekali. Kemudian mereka berkata, tidak ada kok. Loh kok ada ambulans saya gitu. Yeah. Oh tidak kok Bu, tidak apa-apa gitu. Terus saya sudah berusaha agak sedikit lega. Aduh Tuhan, terima kasih kalau tidak ada korban jiwa. Saya sudah agak plong sedikit gitu. Yeah. Meskipun kemudian anak saya berkata, Mam,
sudah tidak bisa apa-apa ini, sudah merambat ke depan. Saya hanya diam saja, saya bilang ya sudah. Kemudian kejadian itu sampai kira-kira ya 2 jam nih, api baru bisa padam. Ya. Beruntung masih ada sebagian yang tersisa di tempat kerja kami, jadi 80% kami kena. Satu gedung itu 80% habis total. Luar biasa ya. Itu gedung yang inti, yang utama. Kemudian mesin saya juga banyak habis terbakar. Bahan baku habis, barang setengah jadi juga habis semua. Ya. Tersisa ya hanya sedikit barang jadi. Itu. Saya bilang ya sudah, mau gimana lagi. Kemudian ya sudah kami lalui malam demi malam. Setelah kejadian itu kami juga pasti susah tidur ya. Iya, betul sekali. Saya juga berpikir ini mau apa ya kita selanjutnya. Jadi saya tuh tidak ngerti apa yang harus saya lakukan kemudian, apa ya yang harus saya perbuat. Semua seolah-olah itu blank gitu. Iya. Kami tidak ngerti. Jadi jalan ke depan itu seolah-olah sudah gelap. Saya dan suami saya hanya kok bisa ya ini terjadi. Kok bisa berkali-kali pertanyaan itu yang Terus ada ya. kenapa ya? Terus ada itu. Kenapa ya? Kok bisa ya? Itu pertanyaan yang sering terjadi selanjutnya. Kemudian dari waktu ke waktu itu saya bersyukur sekali di tengah-tengah kejadian itu juga banyak teman yang membantu. Jadi ketika pasti kalau kebakaran gitu ada musibah gitu kan ada banyak masalah ya. Masalah itu kan sepertinya ditumpuk jadi satu piuk gitu. Itu ternyata banyak juga rekan kerja, teman itu yang banyak membantu. Sudah, ini saya yang pegang, ini yang saya yang tidak usah dipikirkan gitu. Iya. Saya sungguh bersyukur juga. Kemudian melalui pesan-pesan dari WhatsApp gitu, dari telepon, dari beberapa teman dari luar kota, dari dalam kota, bahkan ada yang dari luar negeri, itu semakin menguatkan saya. Jadi banyak yang bilang sudah Bing, sudah enggak apa-apa. Memang ini sudah terjadi. Ya, jadi kita tidak bisa mengulang lagi toh ya, gitu. Betul sekali. Sudah, kamu harus belajar menatap ke depan. Saya pikir betul ini. Jadi saya bilang suami saya, yuk sudah enggak apa-apa. Sudah toh, kita itu belajar menatap ke depan apa yang harus kita lakukan kemudian. Pelan-pelan pasti bisa. Masih down gitu ya. Jadi apa bisa ya gitu loh. Aduh, saya bilang pasti Tuhan campur tangan, pasti Tuhan bantu, pasti Tuhan tolong. Amin. Sudah. Betul sekali. Kita percaya saja, saya bilang gitu. Ya. Pasti Tuhan tolong. Percaya, saya bilang. Ya, kita saling menguatkan ya, saling menguatkan gitu, saling support gitu. Banyak sekali. Sampai ada satu teman juga yang dia menemui saya, dia support bagi saya dan suami saya. Terus sampai dia itu menawarkan keuangan. Luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, Saya betul. bilang teman-teman ini, memang finansial keuangan ini kan jadi satu pemikiran kita juga ya. Betul sekali. Di saat-saat itu ternyata Tuhan juga tolong lewat teman ini. Jadi dia bilang, Bing, mungkin uangku itu tidak seberapa. Tapi kamu bisa pakai kok, seberapa kamu mau. Luar biasa ya teman ibu. Saya betul-betul terharu. Pulang saya bilang suami saya, nah Tuhan kan sudah nyatakan toh ada pertolongan Tuhan. Betul sekali ibu ya. Kemudian di lain-lain itu banyak sekali juga yang masih telepon juga mendoakan, yang lewat WhatsApp ya juga ini saya juga benar-benar terharu. Saya berdua dengan suami saya, ya wes lah, yuk kita bangkit lagi. Mulai dari awal lagi ya. Mulai dari awal lagi. Pelan-pelan kita kerjakan apa ya? Kita menata, oh ya udahlah kita beli mesin dulu seadanya. Kita kerjakan, kemudian ya sudah kita nanti seadanya saja. Saya bilang iya. Ya. Kebetulan anak-anak juga mendukung sekali ya. Ayo Pak, sudah Pak, enggak apa-apa. Ya sudah kita kerjakan, mulai menata hati,
mulai menata pikiran. Tapi di samping itu kemudian juga banyak persoalan terjadi. Jadi kami juga sempat heran, persoalan ini kok banyak ya. Ada persoalan, setelah itu kemudian ada persoalan, yang ini datang. Enggak apa-apa, kami selesaikan. Sudah hampir selesai, datang lagi persoalan lagi. Begitu beberapa kali. Ya, yang agak berat itu juga suatu sore anak saya bilang bahwa dia tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasakan makanan. Waduh, ya. Dan sore itu demam tinggi. Waduh, dia per WA dengan saya sudah lemas lagi. Jadi seolah-olah kan kita sudah merangkak nih ya, sudah merangkak ke atas gitu, kayak dibanting ke bawah lagi, blek gitu. Saya sudah, waduh ini sudah gejalanya demikian. Saya bilang, lah sekarang kamu di mana? Di meja makan masih bersama anaknya, masih bersama istrinya, masih gendong-gendong anaknya. Aduh, saya bilang kamu sekarang harus cepat masuk kamar sendiri isolasi. Kebetulan di rumahnya masih ada satu kamar kosong gitu. Cepat ya, sekarang saya bilang gitu. Tidak bisa, tidak sekarang. Dia masih bilang enggak apa-apa kok Mam. Hasil rapid test saya tuh non reaktif. Oh tidak bisa, saya bilang. Kamu harus swab PCR. Itu yang memastikan. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Iya betul. Setelah itu berkat teman juga, pertolongan teman juga, besoknya hari Minggu itu dia bisa melakukan swab PCR. Campur tangan Tuhan lagi ya. Iya betul sekali. Ya. Jadi kemudian dia swab sore itu, hasil belum ada, saya yang sudah merasakan tidak enak badan. Wah. Mungkin saking Iya stresnya, betul sekali. saking paniknya gitu, saking bingungnya ya saya. Jadi saya sudah merasakan badan saya ini tidak enak, gemerges gitu, tidak enak, kepala saya berat. Saya sudah siap-siap apa yang harus hari itu saya kerjakan, sudah saya selesaikan, kemudian saya mengurung diri di kamar. Jadi saya sempat karantina diri ya. Saya karantina sambil menunggu hasil anak saya PCR-nya tadi. Ternyata memang dikabarin sore itu positif. Dia positif COVID. Iya. Waduh, tambah down lagi kami. Saya dan suami saya sudah langsung, aduh gimana. Akhirnya saya putuskan besok pagi kami swab. 13 orang kami swab. Langsung ya Bu? Langsung 13, ya? dengan yang kontak erat dengan keluarga saya, keluarga anak saya, termasuk dengan keluarga besan saya, dengan orang-orang di kantor saya yang saya karena kontak dekat ya. Iya. Mungkin satu ruangan gitu satu ya, ruangan, ya, jadi saya takut demikian. Kami swab bersama-sama 13 orang. Saya sudah ini, wah pasti saya positif. Kemudian juga ada salah satu anak kantor saya itu yang juga dia mengalami flu, batuk pilek gitu. Nah sebelum ini zaman dulu kan masih ada ini diperiksa dokter gitu. Iya. Diperiksa dokter itu mengatakan ibu bergejala. Anak kantor saya itu dikatakan demikian. Saya tambah down lagi. Iya. Saya aduh Tuhan ini bagaimana ya, mau berapa lagi yang positif saya gitu. Sambil kemudian menunggu hasil saya tuh sudah seperti tidak bisa mikir, sudah tidak bisa mikir apa ya ini. Jadi isinya kalut, bingung, bimbang, panik, sudah campur jadi satu. Saya sudah tidak bisa membayangkan itu. Benar-benar stres dan waduh Tuhan ini bagaimana menanti jam itu seperti lama sekali gitu. Iya. Dan akhirnya besoknya itu kami dikasih tahu. Jadi hasil itu tidak semua langsung gitu ya. Jadi satu persatu keluar negatif. Yang saya lihat itu hasil cucu saya sendiri dulu. Karena cucu saya itu masih kecil. Masih kecil ya, masih rentan sekali barangkali. Masih rentan dan ya. Saya pikir kalau kita yang kena itu kan mungkin kita juga bisa, oh ya mawas diri, oh harus minum inilah, harus berjaga gini. Kalau anak-anak itu bagaimana? Masih 2 tahun begitu. Aduh saya tuh Tuhan ini bagaimana? Kemudian hasil itu keluar, satu demi persatu keluar, hasilnya tuh negatif. Sampai puji Tuhan 13 orang itu semua negatif. Waduh, ya. 13 orang negatif itu saya betul-betul aduh Tuhan, pernyataanmu kok luar biasa ya. Ya.
luar biasa. Saya bilang, ini betul-betul saya sendiri yang sudah merasakan bahwa saya tuh masih kena, Ya. ternyata juga negatif. Ya. Anak kantor saya dikatakan juga, ibu sudah bergejala, ternyata juga negatif. Saya sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Saya sudah tidak bisa bilang bagaimana, saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya itu, ternyata Tuhan itu memang luar biasa. Jadi penyertaannya luar biasa pada yang memang saya ya istilahnya memang gondeli Tuhan ya. Saya memang percaya Tuhan, saya bilang Tuhan tolong terus. Ternyata Tuhan juga tolong. Kemudian saya juga bersyukur kemudian ke hari ke-13 anak saya swab yang kedua ternyata juga negatif. Sudah kembali bersyukur ternyata masalah tidak selesai. Tidak selesai sampai di situ. Ada lagi ya Bu? Ada lagi. Oke. Belum selesai. Ya. Ada lagi. Saya ditimpa gitu lagi. Saya tuh aduh, ini bagaimana ya? Ya sudah saya jalani. Suami saya tuh sampai bertanya, kita tuh kenapa ya? Kita tuh kenapa kok selalu ada masalah yang hampir selesai pasti ada lagi. Saya bilang enggak apa-apa sudah. Kita percaya Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kita selesaikan, kita hadapi. Sudah enggak apa-apa. Ternyata betul memang. Jadi setelah masalah itu lagi, ada lagi. Itu terus. Tapi saya percaya kok Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bantu, itu aja. Ya. Tuhan pasti sertai. Immanuel. Oke. Iya, Ibu terima kasih untuk ceritanya untuk kita pagi hari ini. Dan saya boleh bertanya Ibu ya, dari pengalaman atau apa yang sudah Ibu alami sesuai dengan tema kita yaitu Immanuel, apakah Tuhan masih bersama dengan kita? Nah, dari pengalaman Ibu tadi, apa yang bisa Ibu rasakan ya, perasaan atau dari pengalaman tadi? Apakah Ibu benar-benar merasakan Immanuel itu ada atau gimana Ibu? Silakan. Iya, saya dan keluarga itu merasakan betul-betul bahwa Tuhan itu menyertai saya dan keluarga saya. Tuhan itu betul-betul luar biasa jika memang kita beriman kepadanya ya. Immanuel. Jadi Ibu masih merasakan bahwa Allah ada di tengah-tengah keluarga Ibu ya, secara khusus. Nah, dan juga saya ingin bertanya lagi bagaimana bisa Ibu menghadapi ya, kata Ibu tadi belum selesai sudah datang masalah baru. Belum selesai sudah datang masalah baru. Gimana Ibu cara Ibu menghadapi secara khusus ya untuk Ibu? Pertama saya berdoa. Setiap saya berdoa, saya mohon bimbingan Tuhan, saya mohon hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Memang jika Tuhan izinkan, pasti selesai. Luar biasa, Ibu punya iman yang kuat sekali ya. Jadi dalam menghadapi ini ada Tuhan di sisi Ibu, Ibu tidak takut sama sekali ya untuk menghadapinya. Nah sekarang pesan Ibu. Pesan untuk para penonton di rumah, apa ini Ibu dengan kejadian yang Ibu alami secara khusus ya, pengalaman pribadi Ibu, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Kalau ada masalah, ada musibah, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Mungkin kita tidak tahu jika saat ini terjadi pada kita tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi suatu saat nanti pasti akan ada yang terbaik buat kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Luar biasa, amin ya. Begitulah Bapak Ibu bincang-bincang kita dengan Ibu Jingbing yang sudah sangat menginspirasi kita semua ya. Dan saya boleh menyimpulkan dari percakapan atau cerita Ibu tadi, bahwa setiap manusia saya rasa bukan hanya Ibu Jingbing yang hidup pasti punya masalah. Ya meskipun itu kecil atau besar, tapi saya rasa semua pasti punya masalah ya. Nah sebagai anak Tuhan kita tidak boleh merasa menyerah dengan apa keadaan atau masalah itu. Apalagi sampai putus asa, ini jangan ya Bu ya. Jangan sampai kita putus asa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh boleh
mengimani dan meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita terpuruk sendirian ya. Tuhan pasti akan menolong. Nah, sekarang masalahnya adalah tinggal kita percaya dan sabar menunggu waktunya Tuhan Waktu ya. Tuhan pasti Ya, terbaik. kita nggak bisa Tuhan, wes pokoknya esok pagi harus selesai masalah saya, nggak bisa. Ya, kita harus tunggu waktu Tuhan karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan waktunya adalah waktu yang terbaik. Seperti saya ingat sebuah lagu ya yang kebetulan juga Ibu Jingbing sangat suka lagu ini. Mungkin lagu ini dikenal baik baru setelah ada permasalahan dalam kehidupan Ibu Jingbing. Betul. Jadi Ibu Jingbing sangat suka sekali dengan lagu ini, Bapak Ibu di rumah. Kita bisa nyanyiin ya spesial untuk Ibu Jingbing dan juga untuk kita semuanya ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ibu bisa ikut nyanyi ya bersama dengan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi ingat Bapak Ibu penonton di rumah, waktu Tuhan adalah waktu yang pasti paling terbaik di dalam hidup kita ya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan refleksi Natal. Kami persilakan untuk Bapak Lukas. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan, juga untuk kisah yang menarik ya, yang sangat menginspirasi kita dari Bu Jingbing, yang tentunya juga membuat kita semakin menyadari bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, tentu persoalan demi persoalan tidak pernah berhenti. Tetapi di setiap persoalan ada Tuhan yang menolong tepat pada waktunya, melalui orang yang tepat, ya, dan semuanya itu indah dalam kehidupan kita. Oke, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya baca nanti dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Terlebih dahulu tentunya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, inilah kiranya anak-anak-Mu menantikan sabda-Mu untuk memperlengkapi kami, sehingga kami boleh semakin menghayati akan Kristus dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Immanuel, Engkau yang hadir tengah-tengah kami. Karena Dia Tuhan berkati, sehingga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang.
tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita yang boleh merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus setelah mengajar murid-murid, menyembuhkan orang sakit, mereka melayani dengan luar biasa, tentu dalam kelelahan. Karena itu Tuhan Yesus memilih untuk naik ke perahu melanjutkan sebuah perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Di perahu itu Tuhan Yesus tidur. Dan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba badai yang dahsyat datang, menerpa perahu yang dinaikin oleh Tuhan Yesus dan para murid itu. Badai ini begitu dahsyat, bukan hanya angin yang kencang, tetapi gelombang yang luar biasa menerpa mereka. Dan saya membayangkan para murid ini pasti mengalami juga kelelahan, kepanikan. Mereka berusaha untuk supaya perahunya tidak jatuh atau tumpah begitu. Tetapi sekaligus air dari gelombang danau itu tentunya banyak yang masuk. Sehingga mereka harus berjuang keras untuk membuang keluar air yang masuk itu. Dalam kelelahan, dalam kepanikan, mereka melihat Tuhan Yesus tidur. Bisa dibayangkan perasaan mereka. Kita sebentar lagi mati nih, celaka, gitu ya. Sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan di saat itu Tuhan Yesus bangun, menghardik angin dan danau. Membuat mereka terkagum, terkejut, karena angin dan danau itu menurut dan menjadi sangat tenang. Saudara yang luar biasa dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman itu tidak membuat kita otomatis bebas dari semua persoalan di kehidupan ini. Bayangkan saja para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus di satu perahu. Itu pun tetap membuat mereka harus menghadapi badai yang dahsyat. Karena itu kita diajak untuk menghayati bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang beriman adalah bagaimana kita melalui badai itu bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Mungkin ketika menghadapi kita bertanya, "Tuhan, kenapa harus saya yang ngalamin? Saya sudah berusaha untuk melayani Tuhan. Saya sudah berusaha terus untuk berdoa, mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi kenapa harus saya, bukan orang lain, bukan perahu orang lain yang diterpa oleh gelombang dan badai?" Saudara, kita mungkin tidak bisa menemukan jawabannya kenapa, tetapi hal-hal yang kita harus perhatikan. Bahwa badai kehidupan itu tidak selalu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berbuat jahat kepada kita. Persoalan kehidupan ini tiba-tiba datang begitu saja. Seperti pandemi sekarang ini misalkan. Tetapi yang kita percaya dan kita harus pegang teguh adalah bahwa Tuhan mampu memakai setiap situasi dan kondisi untuk menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui mujizat yang diadakan Tuhan. Ataupun melalui perkara-perkara kecil yang Tuhan adakan. Para murid justru melihat kuasa Tuhan yang besar ketika mereka harus menghadapi badai yang besar. Demikian juga dalam setiap pergumulan kita. Tiap pergumulan kita, di sana pun ada Tuhan bersama-sama dengan kita.
Tuhan yang siap untuk meredakan badai kehidupan kita. Dan melalui peristiwa Natal, peristiwa ini hal kecil seolah-olah yang Tuhan hadirkan. Kelahiran seorang bayi Yesus. Tetapi tidak ada yang menyangka apakah bayi itu kelak besar akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, membebaskan dari kuasa dosa, meredakan badai, bahkan menebus manusia dari dosa-dosa. Ia bangkit dari kematian. Inilah cara Tuhan di momen peristiwa Natal ini mengingatkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ikut merasakan setiap duka, setiap ketakutan, kekhawatiran kita. Tetapi dia sedia untuk membela dan menolong saudara dan saya. Karena itu tidaklah berlebihan jikalau kita berkata, Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Baik di tengah-tengah keadaan yang tenang, maupun di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan badai. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas. Bapak, Ibu, dan semuanya yang ada di rumah, kita akan segera mengakhiri acara ini, ya. Tapi izinkan saya berterima kasih terlebih dahulu kepada tamu-tamu saya pagi ini, ya. Terima kasih untuk Ibu Jingbing, terima kasih Bapak Pendeta Lukas, Sama-sama, juga Mas Adi yang ada di belakang layar barangkali, ya, yang sudah mengiringi acara kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri dengan bersama-sama menyanyikan lagu Padang Rumput yang Sunyi. Ini mungkin bagi adik-adik atau anak-anak sekolah minggu pasti sangat tahu, ya, pasti sangat hafal. Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu ini, Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga, malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Baik Bapak Ibu dan semua penonton di rumah
Dari sini kita ingin sekali mengucapkan juga kepada Bapak Ibu semua selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Meskipun tinggal beberapa hari lagi ya. Semoga selalu sehat, Tuhan berkati kita semua. Amin. Selamat hari Selamat Natal. Tuhan berkati. Selamat hari Natal. Oke, baik. Silakan Ibu mungkin bisa dinikmati sedikit Pak Lukas, silakan Pak. Iya, mari.